Kembali di dalam podcast 100, semakin serupa Kristus. Saudara-saudara, mari kita melanjutkan pembacaan Alkitab kita. Kita sudah membahas kisah Abraham yang diambil dari surat Ibrani dan saat ini kita akan lanjutkan kisah selanjutnya keturunan Abraham, yaitu Ishak, kemudian Yakub dan Yusuf. Nanti kita coba untuk membahas satu demi satu. Nah, saudara, bagian yang kita baca ini diambil dari surat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-20 terlebih dahulu. Mari kita membacanya. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Nah, saudara-saudara, di kesempatan yang lalu kita sudah melihat bagaimana kisah Abraham dijelaskan oleh penulis Ibrani bahwa Abraham adalah seorang bapa beriman. Seorang yang imannya itu menjadi teladan bagi orang-orang percaya, tetapi juga sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa Abraham memandang jauh ke depan, bukan sekedar dia mengalami dan hidup di dalam berkat-berkat Tuhan pada waktu itu, tetapi dia tahu bahwa kehidupannya sedang dipersiapkan untuk sebuah janji di masa yang akan datang, yaitu menjadi berkat bagi seluruh dunia ini, menjadi berkat bagi semua bangsa. Nah, tentu saja saudara-saudara, Ishak sebagai anak perjanjian dari Abraham, Ishak juga mengetahui janji ini. Ya, Ismail juga mendapatkan berkat tentu dari Tuhan, tetapi berkat khusus, yaitu supaya melalui keturunan Abraham seluruh dunia akan diberkati, itu jatuh kepada Ishak keturunannya. Saudara-saudara, kata keturunan yang diulang-ulang nanti itu single ya, atau khusus merujuk kepada satu orang, satu pribadi, sehingga kita mengerti bahwa sebetulnya janji ini adalah janji mengenai kehadiran Sang Mesias di masa yang akan datang. Nah, saudara, apa yang dituliskan di dalam Ibrani pasal 11 mengenai kehidupan Ishak? Kehidupan Ishak, saudara-saudara, kalau kita baca misalkan dari kitab Kejadian mulai dari pasal yang ke-26 atau bahkan 24, 25, 26, 27, saudara-saudara, memang tidak ada yang sangat istimewa. Tidak seperti Abraham yang mengalami gejolak atau konflik-konflik yang besar. Generasi kedua dari Abraham ini sudah relatif mapan lah ya. Abraham sebagai orang yang sudah mempunyai kedudukan, mempunyai kekayaan, tinggal mewariskan semuanya kepada Ishak, sehingga Ishak harus menjalani kehidupan yang normal. Meskipun di dalam episode tertentu Ishak mengalami juga masa kelaparan. Dia mengalami juga ancaman dari bangsa yang lain. Bahkan Ishak pun mengalami perasaan takut kepada salah satu raja di sana, sehingga akhirnya dia harus berbohong dan mengatakan bahwa istrinya itu adiknya dan seterusnya. Saudara-saudara, ada situasi-situasi seperti itu. Tetapi yang paling penting sebetulnya yang dituliskan surat Ibrani ini, penulis surat Ibrani ini mengenai Ishak adalah saat-saat terakhir dari kehidupan Ishak di masa tuanya. Apa yang terjadi? Saudara-saudara, rupanya kehidupan keluarga Ishak bukanlah keluarga yang cukup jadi teladan ya, karena Ishak dengan istrinya itu Ribka itu bukanlah pasangan yang sehati nampaknya, dan itu sudah terjadi dari awal. Ishak terlambat mempunyai anak, sehingga anak-anak yang dilahirkan itu dilahirkan di masa tuanya, dan pada waktu Ribka istrinya mengandung, Tuhan memberitahukan bahwa dalam kandungannya itu ada dua orang, ada dua anak, ya, dan kedua-duanya ini saling bertolakan. Dan Ribka mendengar hal itu, mengetahui hal itu juga, dan Ribka memperhatikan hal itu. Dan di dalam percakapan Tuhan dengan mereka, baik dengan Ishak kemudian ataupun juga dengan Ribka, Tuhan mengatakan bahwa adiknya itulah yang nanti akan menjadi keturunan yang mewarisi berkat Abraham.
bukan kakaknya. Waktu lahir, Esau kakaknya lahir terlebih dahulu dengan tubuh yang kemerah-merahan dan berbulu katanya, sedangkan Yakub sebaliknya. Dan di dalam kehidupan mereka sifatnya sangat berbeda. Tetapi saudara-saudara, hal yang mencolok yang kita bisa lihat dari kedua anak ini adalah Yakub memperhatikan janji Tuhan. Esau tidak. Nah, barangkali kita bisa bertanya, mengapa bisa begitu? Apakah Ribka yang memang lebih mencintai Yakub adiknya, yang memang Ribka memperhatikan janji Tuhan, lalu memberitahukan itu kepada Yakub dari sejak kecil, sedangkan Ishak mungkin kurang memberitahukan hal itu kepada Esau, sehingga Esau tumbuh menjadi seorang petualang, seorang yang hidup bebas, yang sangat senang dengan dunia ini, dan tidak memperhatikan firman Tuhan. Tetapi di dalam pertumbuhannya memang pada akhirnya saudara-saudara ada kisah yang sangat tragis, yaitu dikatakan bahwa Esau demi untuk memenuhi rasa laparnya, dia rela menjual hak kesulungan kepada adiknya. Dan adiknya yang melihat ini sebagai momentum untuk mendapatkan berkat Tuhan, dia mengambil kesempatan itu. Nah saudara, tentu saja kejadian ini bukan kejadian yang tiba-tiba. Dari peristiwa itu kita mengetahui bahwa Esau memang tidak memperhatikan firman Tuhan. Esau memang menyepelekan firman Tuhan. Esau memang tidak menganggap berkat Tuhan, hak kesulungan itu sebagai sesuatu yang menentukan masa depan dia. Hak kesulungan, berkat Tuhan itu berarti kehadiran Tuhan yang menyertai kehidupannya. Bagi Esau itu seperti tidak ada gunanya. Dia lebih percaya kepada dirinya, dia lebih menyenangi kehidupan dunianya, berburu, hidup bebas dengan orang-orang di tempat yang luas dan lain sebagainya. Nampak juga nanti ketika Esau menikahi dengan bangsa lain. Jadi saudara-saudara, memang Esau tidak layak untuk mendapatkan berkat Tuhan. Tetapi Yakub mendapatkan berkat Tuhan. Nah, saudara-saudara, settingan kisah ini pada akhirnya memuncak ketika Ishak sudah lanjut usia dan dia tahu sebentar lagi akan meninggal dan dia harus memberkati atau menyalurkan berkat yang didapat dari Tuhan lewat Abraham. Berkat ini harus disampaikan semacam tongkat kekuasaan ya, atau semacam tongkat berkat itu. Ini harus diserahkan kepada siapa? Ishak masih menginginkan berkat itu jatuh kepada Esau. Dan dengan segala tipu muslihat kita bisa membaca di kitab Kejadian pasal 27 dan seterusnya, saudara-saudara, kita juga sudah mengenal kisah ini, cerita ini. Akhirnya Ishak memberkati Yakub. Tetapi saya yakin saudara-saudara pada waktu itu kalau kita membaca berkat dari Ishak kepada Yakub, sebetulnya pada akhirnya Ishak tahu bahwa yang harus diberkati adalah Yakub. Maka di dalam kata-kata berkat Ishak memberkati Yakub berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, tanaman yang memang menjadi pekerjaan Yakub. Ishak tidak mengatakan bahwa berkat itu berkaitan dengan perburuan, peternakan yang menjadi pekerjaan Esau. Artinya, saudara-saudara, Ishak sebetulnya dia sudah mengetahui dan menyadari, dia sudah meninggalkan egonya, keinginannya untuk memberkati Esau, karena Tuhan dari awal sudah menetapkan yang diberkati adalah Yakub. Karena itu di dalam ayat yang ke-20 dikatakan sambil memandang jauh ke depan. Hal yang tidak patut itu tetap dilakukan oleh Ishak. Yaitu apa hal yang tidak patut? Dia memberkati adiknya Yakub. Adik dari Esau, yaitu Yakub, anak yang paling kecil. Dan itu dia lakukan di dalam iman percaya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, memang di sini banyak hal yang agak sulit kita pahami ya. Kalau mengikuti perasaan kita tentang rasa keadilan, tentang apa artinya mendapatkan berkat dengan cara-cara yang jahat dan lain sebagainya. Tetapi apapun itu sebetulnya yang mau dijadikan perhatian, ya sekali lagi yang mau jadi sorotan dari penulis Ibrani ini, pada akhirnya Ishak memandang jauh ke depan. Ishak melihat bahwa hal yang benar
adalah berkat itu dijatuhkan kepada Yakub. Karena nanti melalui keturunan Yakublah akhirnya keturunan itu, Mesias itu akan hadir untuk menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Karena itu saudara-saudara, penulis Ibrani tidak menceritakan hal yang lain. Mengenai konflik-konflik dalam rumah tangga Ishak misalkan, dia tidak menganggap itu sebagai hal yang paling penting. Dari seluruh kisah Ishak, yang paling penting adalah ketika Ishak akhirnya menyadari dan memandang jauh ke depan, memberkati Yakub. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, buat saya, ketika saya membaca bagian ini, lalu melihat dan mengaitkan dengan Perjanjian Baru, bagaimana sang penulis Perjanjian Baru, yaitu penulis surat Ibrani ini, melihat adegan atau peristiwa di masa lalu, dia hanya mengambil satu bagian penting, yaitu mengenai janji berkat. Mengenai berkat Abraham ini. Inilah yang paling penting. Dan sebetulnya saudara-saudara, kalau kita membaca Perjanjian Lama, kita juga harus melihat dari sisi itu. Sekali lagi memang saudara-saudara, mengenai kisah Ishak, hubungan Esau dan Yakub ini bukan hal yang mudah kita untuk memahami dan menjelaskan ataupun bisa menerima hal itu. Nah, tetapi saudara-saudara, bukan itu yang paling penting. Yang paling penting kita melihat cerita Perjanjian Lama sebetulnya adalah kisah-kisah permulaan, pendahuluan, bagian-bagian yang membawa kita kepada inti dari cerita yang utama, yaitu kedatangan Sang Mesias, yang adalah Yesus sendiri yang lahir di dalam dunia. Itulah hal yang paling penting yang kita soroti juga, yang kita imani juga. Jadi semoga saudara-saudara bisa menangkap bagian ini. Perjanjian Baru, saudara-saudara, adalah merupakan kitab yang menjawab, menjelaskan atau menerangi apa yang dikisahkan di dalam Perjanjian Lama. Jadi begitu cara kita membaca Alkitab. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, saudara. Kita juga harus membaca Perjanjian Baru itu lewat cara yang demikian, sehingga kita bisa mengerti secara utuh apa yang Tuhan maksudkan di dalam kehidupan kita. Baik saudara-saudara, jadi kita nanti akan lanjutkan mengenai Yakub dan juga Yusuf, satu bagian yang kecil pada podcast berikutnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami supaya kami melihat kebenaran firman Tuhan yang tidak mudah kami mengerti kalau kami hanya membaca sepenggal berita, sepenggal cerita. Tetapi kami bersyukur karena Perjanjian Baru menjelaskan kepada kami hal yang utama, hal yang paling penting. Tolong kami supaya kami melihat bahwa Tuhan Yesuslah yang utama di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, sampai berjumpa kembali.